Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali oleh kasih anugerah Tuhan di ibadah spesial. Pada pagi hari ini kita boleh ibadah online bersama keluarga besar GBI Ngulaan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita mau datang sama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Kami mau bersuka cita, kami mau datang beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, kita mau bergoyang, kita mau berjoget, kita mau bersuka cita, kita mau sama-sama adukan nama Tuhan, amin. Sungguhnya hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kami Yesus, ini kami anak-anak Tuhan. Kami lebih lagi Bapa menyiapkan hati kami untuk kami boleh menikmati firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi yang cerah ini, hati kami Tuhan juga cerah Tuhan untuk kami boleh menerima firman Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jadikan hati kami hati tanah yang gembur untuk siap kotor dengan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus atas perbuatan yang Kau berikan pada hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang minggu, sepanjang bulan Bapa. Kau telah berkati kami, Kau lindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
Tuhan. Haleluya. Mari kita kasih sembah Dia. Haleluya. Glory. Ini hati kami, ku bersyukur. Haleluya. 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 Glory. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kesempatan hari ini untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kuasai hati pikiran roh kami. Bukakan pewahyuan-Mu Tuhan. Biar pesan-Mu hari ini kami boleh menangkapnya. Bahkan kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah yang khusus, ibadah yang spesial, yaitu ibadah di rumah saja. Walaupun kita hampir 2 bulan kita tidak bertemu dalam ibadah di gedung gereja, namun itu tidak mengurangi antusias kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kesempatan hari ini saya memberikan tema kekuatan sebuah komitmen. Kita ulangi, kekuatan sebuah komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya kita memiliki komitmen di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita akan mengalami perubahan yang besar. Hidup kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Sebab apa? Sebab di dalam komitmen mengandung kuasa yang luar biasa. Yuk kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara. Pada suatu hari ketika ia, yang dimaksud Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata yang sangat penting yang harus kita mengerti hari ini, yaitu kata tinggal. Kata tinggal memiliki makna, yaitu berbicara tentang komitmen. Ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya harus tinggal di Yerusalem. Kalau murid itu tidak memiliki komitmen, maka murid itu bisa keluar, dia meninggalkan Yerusalem. Namun dalam pembacaan kita hari ini, bahwa murid-murid ketika dia mendengarkan perkataan Yesus, perintah Yesus, maka murid-murid belajar untuk mentaatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu komitmen? Komitmen itu adalah perjanjian atau covenant
atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu ini dengan apa? Dengan memegang janji. Hal yang paling berat adalah menepati janji. Banyak orang mudah berjanji, banyak orang mengobrol janji. Tapi sebagai orang percaya, kita bukan hanya pandai berjanji, tapi biarlah dalam hidup saudara dan saya, hidup yang menepati janji. Kalau saudara pernah berjanji, baik kepada seseorang, baik kepada anakmu, baik kepada keluargamu, terlebih kepada Tuhan, engkau berjanji, janjimu itu harus engkau tepati. Jadi komitmen itu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu dengan, yaitu bertanggung jawab. Banyak orang pandai, pinter menjawab. Kalau ada kata-kata, ada kalimat, dia bisa menjawab, pandai menjawab. Tapi belum tentu dalam hidupnya memiliki tanggung jawab. Sebagai orang yang percaya, biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang menjadikan tugas kita, kita menjadi orang percaya yang mau bertanggung jawab, baik di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Olehnya hari ini, yuk kita bangun sebuah komitmen yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi komitmen itu melakukan sesuatu yang berikutnya dengan kesetiaan. Kesetiaan tidak diukur sekian lama, tetapi sampai selama-lamanya. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku orang yang berkomitmen, tapi Anda tidak setia, Anda putus di tengah jalan, itu namanya belum berkomitmen. Berkomitmen itu kesetiaannya sampai selama-lamanya, sampai garis akhir. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar orang-orang yang punya komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Suatu kali ada keluarga. Keluarga ini ketika dia menghadapi tantangan kelaparan di suatu negeri, yaitu negeri Bethlehem. Keluarga itu namanya keluarga Elimelek dan Naomi istrinya. Dengan kedua anaknya, ketika dia menghadapi kesulitan, menghadapi kelaparan, dia memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem. Dia menuju ke daerah Moab dengan tujuan supaya hidupnya mengalami sesuatu yang baik. Maka Elimelek dan Naomi serta kedua anaknya, dia hidup di daerah Moab. Bahkan anaknya, dia menikah dengan orang Moab. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam hidup Naomi, maka suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Maka Naomi ini hidup di dalam satu rumah, terdiri 3 janda. Jadi satu rumah 3 janda. Maka Naomi dia berbicara kepada para menantunya, Nak, biarlah kau pulang kembali ke daerahmu. Engkau menyembah kepada ilahmu lain, menyembah kepada ilah di Moab. Engkau kembali kepada bangsamu. Maka kedua menantunya ini ada sesuatu yang sangat beda. Yang satu menantunya namanya Orpa. Dia mencium mertuanya, dia meninggalkan mertuanya. Tetapi ada satu menantu yang punya komitmen, yaitu Rut. Mari kita akan coba membaca di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk saudara.
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah komitmen seorang anak mantu terhadap mertuanya. Walaupun mertuanya tidak memiliki masa depan yang baik. Kenapa? Karena ditinggal suaminya, ditinggal kedua anaknya. Secara lahiriah, maka Naomi tidak memiliki masa depan. Tapi orang yang punya komitmen tidak seperti Orpa yang meninggalkan orang tuanya. Ruth, dia tegar, dia punya komitmen. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Inilah komitmen. Tidak meninggalkan apa yang pernah dia ikatkan kepada keluarga ini. Saudaraku, secara manusia, tidak mungkin keluarga ini ada masa depan yang baik. Karena apa? Karena keduanya sama-sama janda. Tapi dengan kekuatan sebuah komitmen, mengubahkan hidup Ruth, hidup Naomi, jadi hidupnya berubah. Karena apa? Karena Tuhan telah mempertemukan Ruth dengan Boas. Sehingga kalau saudara perhatikan, maka menikahlah Boas dengan Ruth. Dia memiliki keturunan anak yang luar biasa. Dia memiliki keturunan yang hebat. Sampailah kepada Yesus Kristus. Itu keturunan dari Boas dan Ruth. Ini orang yang punya komitmen. Keluarganya diubahkan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hidupmu sedang mengalami pergumulan, tidak mungkin masa depanku bisa baik, tidak mungkin keluargaku bisa baik, tidak mungkin ekonomiku bisa baik. Dengar pada hari ini, kalau hidupmu pegang janji Tuhan, hidupmu bertanggung jawab, hidupmu dalam kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam komitmen, Tuhan bisa mengubahkan masa depanmu, masa depan yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan menghargai orang yang punya komitmen. Yuk, pada pagi hari ini kita mau bangun hidup kita dengan komitmen di hadapan Tuhan. Saya akan berikan satu contoh lagi. Seorang nabi besar namanya Elia. Elia ini memiliki banyak murid anak buah. Ketika dia mau terangkat ke surga, maka dia ngomong dengan para muridnya, anak buahnya. Dia berkata, Tuhan telah menyuruh aku pergi ke Gilgal. Maka muridnya dia mengikuti. Salah satu muridnya juga namanya Elisa. Jadi beberapa murid yang mengikuti Elia. Ketika sampai di Gilgal, maka Elia berkata, sudah, kamu diam saja di sini. Saya akan melanjutkan perjalanan. Sebab Tuhan menyuruh saya pergi ke Betel. Maka murid-muridnya ini tetap mengikutinya. Ya, dia mengikuti Elia. Sampailah ke Betel, maka hal yang sama dia sampaikan kepada murid-muridnya. Sudah, kamu tinggal di sini saja. Saya
disuruh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan ke Yeriko. Maka Elia dia tidak mau berhenti sampai di situ. Elisa tidak mau berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan, dia mendampingi gurunya Elia. Sampailah ke tepi sungai Yordan. Yuk kita akan baca ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Dengarkan, ketika sampai di Sungai Yordan, tepian Sungai Yordan, maka murid-murid yang banyak itu tidak mengikuti Elia. Hanya satu murid yang komitmen sejak dari awal sampai akhir, yaitu Elisa. Maka Elia gurunya, dia berkata, sebelum aku terangkat, mintalah. Elisa tidak meminta yang macam-macam. Dia mintanya perkara-perkara supranatural. Dia minta bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohnya Elia. Kenapa seperti itu? Karena pengurapan yang double porsi inilah yang membuat nanti Elisa kuat untuk menghadapi tantangan, kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Maka gurunya berkata, Elisa, yang kau minta itu sangat sulit, sangat sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat aku naik ke surga, maka itu akan terjadi dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini dalam permintaanmu, mungkin itu sangat sukar kelihatannya. Tapi dengar, ketika hidupmu membangun komitmen di hadapan Tuhan, engkau tidak meninggalkan kesetiaan, engkau bertanggung jawab, maka apapun yang kau minta, maka permintaanmu itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Jadi mintalah perkara-perkara yang besar, jangan perkara-perkara duniawi. Tapi permintaan Elisa adalah permintaan yang tepat, yaitu permintaan yang supranatural. Dia minta 2 bagian dari roh Elia. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau memiliki kerinduan untuk meminta hal-hal perkara-perkara supranatural dalam hidupmu, yaitu kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun dalam hidupmu, maka itu yang memampukan engkau berjalan dengan Tuhan. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya untuk apa kita harus berkomitmen? Jadi untuk apa kita harus berkomitmen? Komitmen itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Untuk diri kita, sekali kita percaya Yesus, selamanya kita percaya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ketika Anda dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, sekali engkau percaya Yesus, apapun keadaannya, baik kesulitan, baik tantangan,
baik penderitaan, baik intimidasi. Orang yang punya komitmen itu untuk membangun dirinya. Jangan lepaskan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi untuk apa kita harus berkomitmen? Untuk keluarga kita. Bapak Ibu, orang yang berkomitmen itu untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarga. Untuk perkawinanmu. Banyak orang yang hari-hari ini kawin cerai karena apa? Dalam pernikahannya tidak memiliki komitmen. Tapi biarlah hari ini engkau sebagai suami yang berkomitmen terhadap istri dan anak-anakmu. Jangan tinggalkan, engkau harus bertanggung jawab. Engkau harus hidup dalam kesetiaan. Itulah komitmen. Jadi komitmen itu untuk apa? Untuk pekerjaan. Engkau harus komitmen kalau engkau jadi karyawan, engkau bekerja dengan baik. Jangan cepat bosan, jangan. Tapi engkau bekerja dengan komitmen. Apalagi engkau berkomitmen, yaitu untuk gereja, untuk pelayanan. Kita harus punya komitmen. Jangan sedikit-sedikit pindah sana, sedikit-sedikit pindah situ. Dan kalau dikasih kepercayaan pelayanan, beralasan, dan lain sebagainya, tapi kita bukanlah orang yang tipe seperti itu. Saya berdoa, biarlah hidupmu didapati Tuhan menjadi pribadi yang punya komitmen. Apapun yang terjadi, kita hidup dalam komitmen, tinggal di dalam Yesus. Orang yang punya komitmen. Alkitab berkata seperti ini dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau engkau punya komitmen di hadapan Tuhan, maka apa yang kita doakan, ternyata orang yang punya komitmen itu doanya didengar oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hidupmu dan hidupku kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Yesus, maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita mohonkan, walaupun itu kelihatannya sulit, seperti Elia berkata kepada Elisa tadi, sulit. Tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berikutnya, bagaimana rahasianya agar kita bisa berkomitmen? Jadi saya menerangkan apa artinya komitmen, untuk apa itu komitmen, dan bagian ini bagaimana rahasianya agar kita bisa berkomitmen. Yang pertama, untuk seseorang bisa berkomitmen, yang pertama, jangan tawar hati. Coba katakan bersama-sama, jangan tawar hati. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-10. Amsal Sulaiman pasal 24 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu tawar hati pada masa kesesakan, maka kecilah kekuatannya. Ujian terberat dengan komitmen adalah di masa kita mengalami kesesakan, di masa kita mengalami masalah, di masa ada peristiwa yang menyakitkan. Ini ujian dari komitmen. Apakah itu
ada dalam hidupmu, ketika engkau sedang mengalami tantangan, mengalami pergumulan, apakah dalam hidupmu masih ada komitmen atau engkau mundur? Tapi saya berdoa hari ini, biarlah kekuatan yang dari Tuhan, komitmen yang ada dalam hidupmu memampukan saudara untuk engkau terus kuat dan tidak tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang berubah memang berat pada awalnya. Kalau orang kepingin berubah, memang berat pada awalnya. Kacau di tengah-tengahnya. Tetapi sangat indah nanti pada akhirnya. Jadi kalau hari ini engkau punya komitmen, engkau mau berubah, memang rasanya berat. Terus di tengah-tengahnya mengalami kekacauan. Tapi percayalah, di akhir dari sebuah komitmen itu indah pada akhirnya. Bagaimana rahasianya agar bisa berkomitmen? Hal yang kedua ini yaitu jangan bosan. Ciri seorang yang punya komitmen di hadapan Tuhan, dia tidak mudah bosan. Apapun yang dikerjakan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam tugas, baik dalam gereja, mereka tidak mudah bosan. Olehnya Amsal Sulaiman berkata, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi Alkitab mengajarkan supaya hidupmu dan hidupku tidak boleh menolak didikan, apalagi bosan mendengarkan firman, bosan mendengarkan arahan Tuhan. Kalau orang hidup dalam kebosanan, itu artinya orang tersebut keluar dari yang namanya komitmen. Jadi kalau hidupmu mengalami kebosanan dalam mencintai Tuhan, dalam bertanggung jawab, itu artinya hidupmu sedang keluar dari yang namanya komitmen. Dengar, Tuhan panggil hidupmu. Tuhan panggil hidup kita semua. Tuhan sedang mendesain dalam hidup kita. Tuhan sang kreator dalam hidupmu dan hidupku. Dia memberikan mental, yaitu mental pemenang, bukan mental pecundang. Jadi Tuhan memanggil hidupmu dan hidupku. Kita didesain Tuhan memiliki mental pemenang, bukan mental pecundang. Sebab mental pemenang dan mental pecundang tidak bisa hidup bersama-sama. Jadi hari ini kau harus memilihnya. Engkau punya mental pemenang atau mental pecundang. Tapi hari ini saya berdoa dalam hidupmu. Engkau bukan orang pecundang. Engkau bukan orang yang kalah. Tapi engkau memiliki mental pemenang. Mental yang hidup. Mental yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, bagaimana rahasianya agar kita bisa berkomitmen? Hal yang terakhir ini, supaya kita bisa berkomitmen, hal yang ketiga, jangan tergoda. Coba katakan bersama-sama, jangan tergoda. Orang yang punya komitmen itu tidak mudah tergoda. Walaupun dengan kata-kata, dengan rayuan, dengan kata-kata yang indah-indah. Dengarkan, orang yang punya komitmen tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergoda. Ya, kita akan buka Alkitab saudara dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima.
1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya maka kata aku di sini Paulus, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, yang dimaksud dia ini adalah Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ini Rasul Paulus sedang mengkhawatirkan jemaat yang ada di Tesalonika, karena jemaat ini jemaat yang mudah untuk tergoda dengan dunia. Itulah sebabnya Paulus dia mengirimkan Timotius untuk pergi ke sana, untuk memastikan, untuk menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika, biar jemaat itu tidak tergoda dengan iming-iming dunia. Bapak Ibu, di masa pandemi seperti ini, mungkin dalam kehidupan kita sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, dalam menghadapi tantangan zaman di krisis global ini. Mungkin keuanganmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin dalam rumah tanggamu sedang menghadapi pergumulan. Mungkin kalau ada orang yang telah mengiming-imingi, kalau engkau mau tinggalkan Yesus, maka hidupmu akan enak, akan diberikan sesuatu dan lain sebagainya. Dengarkan, hari ini orang yang punya komitmen itu tidak mudah untuk tergoda. Saya berdoa supaya hidupmu tidak mudah tergoda, walaupun di sana banyak orang yang akan menggodamu, akan mempengaruhimu. Tapi percayalah, kekuatan sebuah komitmen akan engkau nikmati. Sebuah kekuatan komitmen, kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan membuka jalan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus komitmen? Orang yang komitmen itu iblis tidak suka. Jadi iblis tidak suka orang yang berkomitmen, karena iblis tidak bisa berkomitmen. Kalau ada orang yang berkomitmen, wah, iblis tidak senang. Dia akan menggoda, dia akan mengarahkan, dia akan membuat dia bosan. Tapi percayalah, ketika engkau seperti murid-murid yang ketika Yesus memerintahkan untuk tinggal di Yerusalem, ketika murid-murid taat, murid-murid komitmen, maka kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan menghadapi situasi apapun. Engkau tidak akan takut, engkau tidak akan gemetar, karena Tuhan menyertaimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan orang jahat, tetapi orang yang berpura-pura baik. Kelihatannya baik, tapi di baliknya jauh lebih jahat. Tapi kalau orang jahat kan ketahuan, si A ini jahat. Jadi yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan orang jahat, tetapi orang yang berpura-pura baik. Yuk, dengan firman Tuhan, arahan Tuhan pagi hari ini, supaya kita bisa menjalankan komitmen, jangan tawar hati, jangan bosan, jangan mudah tergoda. Bapak Ibu, kelemahan seorang pria ada di matanya. Kalau dia melihat sesuatu, pria ini bisa tergoda. Orang perempuan kelemahannya di telinga. Kalau dia dirayu, dia akan jatuh. Tapi saya berdoa, saudara seorang pria dan seorang wanita yang sudah berkomitmen, engkau tahan
banting, engkau bisa menolak yang namanya godaan. Supaya dalam rumah tanggamu, dalam perkawinanmu, dalam pekerjaanmu, engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena Tuhan menyertai saudara. Biarlah damai sejahtera melingkupi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ekaristi, roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kita akan lakukan perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan roti perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mari kita akan pindahkan cawan ini di tangan kanan saudara dan kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Kami permuliakan darah-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh menikmati persekutuan tubuh dan darah Kristus melalui ekaristi yang hari ini kami kerjakan. Kami mengucapkan syukur Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kini kami siapkan hati kami untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan. Bukakan tingkat langit-Mu dan curahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati engkau, berkat jasmani dan berkat rohani, berkat kekuatan dan kesehatan, berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan turun dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.